Kopassus ternyata dikenal memiliki suatu ilmu bela diri yang sampai kini ditakuti satuan elit asing. Kemampuan seorang Kopassus di medan perang salah satunya ikut ditopang oleh ilmu tersebut, selain kelengkapan material seperti senjata api, senjata tajam, navigasi, dan lainnya. Ilmu kanuragan adalah ilmu yang berfungsi untuk bela diri secara supranatural. Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Ilmu itu tidak dimiliki oleh pasukan elit asing dari negara lain. Tidak unggul di teknologi dan persenjataannya, namun Tentara Nasional Indonesia (TNI) miliki ilmu yang buat tentara asing kesulitan meladeninya. Bagi TNI, pasukan khusus negeri Paman Sam terlalu mengandalkan teknologi. Pasukan khusus Amerika Serikat dianggap terlalu mudah dikalahkan saat tidak dibekali dengan peralatan teknologi maju. Awal pembentukan pasukan khusus, TNI pun membandingkan beberapa pasukan khusus di berbagai negara untuk dijadikan role model. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara pun dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh, TNI pun melihat beberapa pasukan yang dinilai cocok. Pasukan khusus yang memiliki kemampuan komplit tanpa terlalu tergantung dengan teknologi. Pasukan khusus dari Jerman, GSG 9, Inggris, SAS, pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan di atas banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI seperti Kopassus, Denjaka dan Kopaska serta Pashas. Teknik pelatihan pasukan khusus dari sejumlah negara itu kemudian direkomendasikan oleh Asisten Intelijen Hankam, Kepala Pusat Intelijen Strategi Letjen TNI LB Murdani. Beni minta segera diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Kesatuan Kopassus. Pasalnya semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu, diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Profesional yang dimaksud oleh Letjen Beni adalah tiap personel pasukan khusus yang sudah terlatih. Baik bisa melaksanakan misinya hingga tuntas meski hanya bermodal peralatan dan persenjataan yang sangat terbatas. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel dalam penguasaan ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Murdani melarang pasukan-pasukan khusus AS untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini pasukan-pasukan khusus AS seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, SWAT, dan lainnya memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya, untuk melakukan pertempuran malam hari, semua pasukan khusus AS sangat tergantung kepada teropong pelihat malam, Night Vision Google, NVG. Dengan menggunakan teropong seperti ini, tentara Amerika Serikat bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVG. Pasukan khusus TNI AD dibekali ilmu bela diri pernapasan merpati putih sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga mampu menembak tepat layaknya sniper tanpa dibantu oleh teropong dalam jarak minimal 300 meter. Sedangkan pasukan khusus AS umumnya bisa melakukannya dengan bantuan teropong. Pasukan khusus AS yang umumnya berbadan besar kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Tapi para pasukan khusus AS itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Selain menjadi kebal oleh sabetan senjata tajam, berkat ilmu debus yang dikuasai, seorang pasukan khusus AS yang berbadan raksasa hanya bisa kebingungan.
Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu, sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar militer AS, Pentagon ketakutan. Para jenderal di Pentagon yakin, pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu, sementara pasukan khusus AS sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu, jika dalam latihan bersama para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuragannya, bela diri dan tenaga dalam, misalnya makan beling sewaktu mempraktekkan ilmu debus, benar-benar membuat para pasukan khusus AS sama sekali tak berkutik. Maka menjadi masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus AS yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya, bisa dengan mudah dikalahkan.